Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kami jelaskan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari punya kami tepat di juz kelima terbitan Darul Kutubil Ilmiah. Ini karya daripada Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepat di halaman 421. Beliau mengatakan di sini, wa bi anna syaitana min sya'nihi ayyakdzibah. Jadi setan itu kerjanya adalah berdusta, suka bohong setan itu, teman-teman. Apabila kita sudah paham bahwa setan itu kerjanya suka berbohong, maka jangan sekali-kali menginterogasi setan atau jin ketika sudah selesai meruqyah seseorang. Jangan ditanya, nanti jinnya menjawab ketika ditanya, kenapa kamu masuk ke ini? Karena orang ini mengamalkan sholawat nariyah. Jin kok dipercaya? Ini kan repot. Kenapa kamu huni rumah ini? Karena di sini banyak foto para ulama. Nah itu, ini kan bahaya. Wong sudah tahu jin setan itu kerjanya berbohong, kok masih diinterogasi? Waras enggak ya? Manusia itu tidak bisa melihat jin kan ya? Tidak bisa melihat jin, kecuali nanti kata Imam Ibnu Hajar, kecuali jin itu sudah berubah bentuk, jadi menyamarlah, menyamar hewan kayak menyamar manusia kayak, baru bisa dilihat oleh orang biasa. Tetapi sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat itu, teman-teman ya, terlalu banyak masih. Tapi kami fokus kepada kitab ini dulu ya, satu persatu lah. Kemudian kecuali Nabi ya, kalau Nabi itu bisa melihat, teman-teman. Kalau Nabi bisa melihat, ketika kami jelaskan, berarti sesuatu yang kita lihat itu kayak penampakan tuh, teman-teman, berarti bukan bentuk jin secara asli. Artinya jin itu sudah menyamar. Lah itu namanya penampakan. Kemudian ada komentator yang masuk di kolom komentar kami, terus bagaimana Sani Uye ketika ada orang yang melihat pocong kayak genderuwo kayak apalah ya, apa itu juga penampakan atau memang bentuk jinnya? Di dalam buku ini, teman-teman ya, buku Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama, kata pengantarnya yaitu Dr. Kiai Haji MA Sahal Mahfud rahimahullahu taala, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Kondes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Di sini dijelaskan, teman-teman, tepat di halaman 245, soal yang ke-250. Soal, apa sebenarnya yang dinamakan jerangkong? Menurut dugaan mereka, bahwa setelah beberapa hari dari wafatnya, lalu menjadi jerangkong yang berputar-putar dalam waktu malam di sekitar rumahnya dari rumah tetangganya. Kadang-kadang dinamakan tetian atau cecunuk. Apakah itu ruhnya si mayit atau tulang belulangnya? Dalam kurung Lamongan. Jadi ini ada pertanyaan, teman-teman. Jerengkong katanya ya, jerengkong. Kalau di Madura itu jerengkong atau hantu lah. Coba ya, coba hantu. Apa itu benar ruhnya si mayit, teman-teman? Hantu itu apakah ada orang mati jadi hantu? Apakah benar itu ruhnya si mayit? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu, teman-teman. Jawab bahwa itu bukan ruh mayat dan bukan tulangnya. Tetapi kalau ada, yaitu makhluk yang lain. Tidak ada mayit yang menjadi hantu. Tidak ada, teman-teman. Jerengkong ke apalah, itu bukan ruhnya si mayit. Bukan. Di sini dalilnya dalam kitab Syarah Abi Jamrah fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tirata al hadits qala wa kanatil yahudu taz'amu annaha taduru haula qabrihi sab'ata ayyamin thumma tadhhabu. Wa qala Abu Ubaidah kanu yaz'amuna anna idhamal mayyiti tasiru hammatan fatatiru wa yusammuna dzalika as-suda fa'ala hadza fal ma'na la hayata lihammatil mayyit. Syarah Abi Jamrah. Artinya,
adalah orang-orang Yahudi mengira bahwa ruh itu mengitari kuburannya selama 7 hari kemudian pergi. Abu Ubaidah berkata bahwa orang-orang Yahudi mengira bahwa tulang belulang orang mati itu akan menjadi semacam serangga, kemudian berterbangan. Mereka menamakannya dengan As-Suda. Dengan demikian dimengerti bahwa tidak ada kehidupan bagi serangga tumbuh dari mayat. Gak ada yang namanya mayit itu jadi ini jadi itu, gak ada teman-teman. Ruhnya si mayit itu sudah sibuk ya, sudah sibuk ditanyai oleh malaikat. Kemudian lalu gimana kalau penampakan itu teman-teman? Kalau di sini itu kalau memang ada penampakan semacam itu kayak jerengkong apalah, itu pasti makhluk lain. Lah di sini ada buku ngaji, ini karya daripada Santri Lirboyo. Ini teman-teman ya, juz 1-nya Santri Lirboyo. Ini kata pengantar Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, Kiai Haji Maimun Zubair. Ini teman-teman ya. Tepat di halaman 307. Di sini ada pertanyaan, kebenaran adanya penampakan. Apakah arwah penampakan itu benar-benar arwah dari jenazah yang bersangkutan? Jawab, bukan. Akan tetapi hal tersebut adalah penampakan dari jin korin. Ketika ada orang mati, kok katanya itu jadi hantu, yakinlah itu bukan ruhnya si mayit. Walaupun mayit itu fasik, gak ada orang mati jadi hantu. Terus kalau ada penampakan piye, itu namanya jin korin. Jin korin. Referensi yang diambil di sini dalam kitab Fatawal Azhar Al-Juz'ul Ashir, juz ke-10, Shaifah 148. Wa qad shahha anna kulla wahidin min bani adam lahu qarinun yulazimuhu min yaumi miladihi ila ayyamutah. Jadi sudah sahih bahwa setiap bani Adam itu teman-teman memiliki korin ya, punya korin. Setiap orang itu punya jin korinnya teman-teman, ada jin korinnya setiap orang itu ya. Itu dari sejak lahir itu sudah sampai matinya teman-teman ya. Kemudian rawa Muslimun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitanu fayastahilla sharihon min nakhsati syaiton illa bena Maryam wa ummahu. Riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada bayi yang terlahir kecuali ditusuk oleh setan, sehingga bayi itu nanti menangis, menjerit teman-teman, menangis. Makanya bayi itu kalau terlahir kan menangis, itu ditusuk katanya oleh setan ya, min nakhsati syaiton, ditusuk, kecuali ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan wa ummahu, Siti Maryam itu sendiri. Ila angkol fa idza qama insanun ala mawasifatin muayyanatin wa biturukin mukhtalifatin bitahdiri ruhi insanin fahuwa yuhdiru ruha qarinihi alladhi yastati'u ayyuqallida sawtahu wa yukhbira an kathirin min ahwalihi wa an umurin ghaibatin arafaha al-qurana'u wa tubadilu akhbaraha fayahsibul insanu anna ruhallati tatakallamu hiya ruhu adamiyin wa hiya ruhu qarinihi. Intinya adalah apabila ada orang mati kok katanya jadi hantu, itu jelas bukan ruhnya si mayit, tetapi itu jin korinnya yang menyamar dia teman-teman. Dia menyerupai suaranya, bentuknya, wajahnya diserupai oleh jin korin teman-teman ya, diserupai. Oleh sebab itu banyak orang yang nanti mengira, oh itu ruhnya si Bani Adam ini, ruhnya si itu jadi hantu. Padahal itu teman-teman wahya ruhu qarinihi ya, ruhnya si korin itu. Jadi penampakan lah, penampakan. Jadi gak ada hantu. Kalau hantu yang dimaksud adalah ruhnya si mayit, gak ada teman-teman, gak ada. Oleh karena itu berhenti mengira bahwasanya orang mati menjadi hantu, jangan. Tetapi itu jin korinnya, jin korin yang nyamar jadi dia, nyamar teman-teman ya, nyamar. Jadi jelas pocong ke apalah itu jin korin. Nah di sini jin korin.
intinya bukan ruh si mayit. Begitu, semoga ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.